Mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tamam nggak seperti ini? Maksudnya apa? Maksudnya apa, ada yang kurang jelas gitu? Yang penting penjelasannya sampai gitu loh. Mana tadi? Wa yanqasimul ilmu ghaliban ila fardhi 'ainin wa fardhi kifayatin. Ya, secara umum ilmu terbagi menjadi fardu 'ain dan fardu kifayah. Nah, tadi musannif sudah menyebutkan beberapa hukum ilmu. Satu, haram. Dua, makruh. Tiga, mubah. Nah, sekarang ditambahin lagi taksimnya, wa yanqasimul ilmu ghaliban. Kalau tadi kan konteksnya sedang melarang beberapa ilmu, makanya perlu dipisahkan. Kenapa? Karena ini ingin menjelaskan ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Enggak mungkin dimasukkan ke dalam konteks kalam sebelumnya yang konteksnya sedang melarang. Masa ilmu fardu ain dilarang? Kan enggak mungkin. Hanya dipisahkan dengan jumlah baru, wa yanqasimu al-ilmu ghaliban. Kalau tadi kan konteksnya apa? Wal yahzar at-talib. Enggak bisa diatofkan kepada jumlah sebelumnya, nanti acak-acakan. Dan terbagi ilmu ghaliban secara umum ila fardhi ainin wa fardhi kifayatin, kepada fardu ain dan fardu kifayah. Fal awwalu, maka yang pertama yaitu fardu ain, ma la rukhsata li mukallafin fi jahlihi, ilmu yang tidak ada keringanan bagi seorang mukallaf ketika tidak mengetahui ilmu tersebut. Wa huwa ilmu ma tatawaqqafu alaihi shihhatu imanihi, yaitu mengetahui sesuatu tatawaqqaf yang bergantung alaihi kepada ma shihhatu imanihi, kesahihan imannya. Min, ya, menjelaskan ma, ya, ma tatawaqqaf alaihi shihhatu imanihi, mengetahui sesuatu yang tatawaqqaf alaihi shihhatu imanihi. Apa maksudnya ma tatawaqqaf alaihi shihhatu imanihi? Minal usulid diniyati, berupa pokok-pokok agama, wa ilmi zahiri ma yaltabisu bihi fil hali, dan ilmu zahirnya sesuatu yang yaltabis bihi, ya, yang mana yaltabis yaf'al, ya, melakukan siapa mukallaf bihi dengan ma, berkecimpung siapa mukallaf bihi dengan ma, fil hali, dalam keadaan sekarang. Ini yang disebut dalam ta'limut ta'lim ilmul hal. Di ta'limut ta'lim di bagian depan ada namanya ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Zahir ma yaltabis bihi fil hal, walau naflan, meskipun itu sunnah, minal ahkamil fiqhiyati, berupa hukum-hukum fikih. Fa'ala kulli mukallafin qadirin ta'allumu ma la yashihhu imanuhu bidunihi, wajib bagi setiap mukallaf yang mampu untuk mempelajari ma, sesuatu, la yashihhu imanuhu, yang tidak sah imannya, bidunihi ay biduni ma, ya, tanpa sesuatu tersebut. Wa ma yahtajuhu ay wa ta'allumu ma yahtajuhu fi nahwi wudu'ihi, dan mempelajari sesuatu yang dia butuhkan fi nahwi wudu'ihi, dalam semisal wudunya, wa sholatihi, dan sholatnya, wa shaumihi, dan puasanya, wa zakatin wajabat alaihi, dan zakat yang wajib bagi dia, wa hajin aradahu, dan haji yang akan dia laksanakan, wa fima yubashiruhu, ya, wa fima kembali ke fi nahwi wudu'ihi ay wa ilmi ma yahtajuhu fi ma yubashiruhu min muamalatin wa sina'atin, dan ilmu yang sedang dia lakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang sedang dia lakukan berupa muamalah, wa sina'atin, dan pembuatan, ya, wa munahakahatin, dan pernikahan, wa muasyaratin, dan pergaulan, wa nahwiha, dan semisal muasyarah. Wa hadza 'alal ashah huwal murad bil ilmi fil hadits al masyhur. Wa hadza, ya, hadza kembali ke mana? Kembali ke ilmu ma tatawaqqaf alaihi shihhatu imanihi ila akhirih. Ya, wa hadza, dan ilmu ini itu 'alal ashah, menurut pendapat yang lebih sahih, huwal murad, adalah yang dimaksud bil ilmi, dengan lafaz ilmu, dalam sebuah hadis yang terkenal, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu sangat fardu bagi setiap muslim. Mencari ilmu yang fardu itu yang seperti apa? Ya ini, yang ma yahtajuhu fil ibadah wal munakah wal muamalah. Jadi
bisa jadi haram ketika seseorang wudunya belum benar, sholatnya belum benar, tapi sibuk membahas filsafat, sibuk membicarakan misalkan usul fikih, tapi wudunya nggak tahu hukum wudu, itu termasuk bermasalah. Ya, itu sederhana kok, sedikit kok ya tata cara, bukan seluk beluk wudu loh, bukan seluk beluk semisal mualah. Kalau misalkan kita wudu membasuh muka udah kering, kemudian balik lagi wudu, apakah menerusin ke tangan apa ulang lagi dari muka? Bukan hal seperti itu. Hal sederhana, cara wudu, niatnya, jual beli seperti apa, iman kepada Allah seperti apa. Nggak perlu misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu ditakwil apa enggak, majas apa bukan. Yang wajib bukan itu ya, tapi hal-hal sederhana yang sehingga dia bisa melakukan ibadahnya dengan baik gitu. Hal-hal yang seperti itu, jadi harus tahu itu dulu, dan itu nggak susah ya, nggak susah, gampang. Adapun kalau itu udah selesai, silahkan mau mau belajar ilmu yang lain. Jadi nggak semua orang harus jadi kiai juga, repot. Orang jadi kiai kebanyakan fatwa. Wa minhu tajwidul Fatihah. Nah, di antara ilmu yang wajib dipelajari tajwidul Fatihah, menguasai tajwid Al-Fatihah. Ingat tuh, khusus Al-Fatihah doang. Kenapa? Karena dalam sholat wajib baca Fatihah. Nah, itu kan yang wajib kan? Kita setiap hari sholat tuh. Nah, itu yang wajib. Kok yang wajib dalam sholat bacaan hanya 2, Fatihah dan tasyahud. Itu yang wajib dipelajari. Jadi di sini wajib menguasai tajwid Al-Fatihah. Adapun tajwid Quran semuanya enggak wajib. Enggak wajib fardu ain, enggak. Tajwid Al-Fatihah. Wa ilmul qalbi, dan ilmu hati. Al-muhtaj ilaihi fi tathhirihi, tapi yang dibutuhkan untuk ya, enggak semua ilmu hati ya. Kalau ilmu hati tentang percintaan enggak masuk di situ. Yang dimaksud ilmu hati al-muhtaj ilaihi fi tathhirihi, yang dibutuhkan untuk menyucikan hati, wa mudawati, dan mengobatinya, hatta yatakhalla an danil akhlaq, sehingga dia bersih dari akhlak yang tercela. Nah, itu idhofat sifat alal mausuf. Asalnya anil akhlaqid daniati. Wa yatahalla bisaniyiha, dan menghiasi diri bisaniyiha dengan tingginya akhlak. Wa dzalika huwa tasawuf, wa dzalika kembali ke mana? Kembali ke ilmul qalbi al-muhtaj ilaihi ya. Wa dzalika ay wa ilmul qalbi al-muhtaj ilaihi fi tathhirihi huwa tasawuf, yaitu ilmu tasawuf, wa huwa fardu ainin, dan itu juga fardu ain. Wasani yang kedua, apa itu yang kedua? Yang fardu kifayah. Tadi dijelaskan ilmu secara umum ada fardu ain, fardu kifayah. Yang kedua yang fardu kifayah, ma idza qama bihil ba'du saqatal harju 'anil basit. Ketika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugur dosa bagi sisanya. Wa illa ay wa in lam yakum bihil ba'du asima kullu man la udhra lahu, maka berdosa semua orang yang tidak punya uzur. Wa huwa ma tad'u ilaihi daruratul muslimin, wa huwa ay wa ma idza qama bil ba'du, tadi itu ma tad'u ilaihi daruratul muslimin, yang dituntut oleh kepentingan orang-orang Islam, minal ahkami syar'iyyati, berupa hukum-hukum syar'i. Mana tadi? Kok hilang? Minal ahkami syar'iyyati walau nadiran, meskipun jarang. Enak enggak ini? Wa minhu di antara ilmu yang fardu ain, hifzul Qur'ani wa tajwiduhu. Fardu ain itu
menghafal Quran dan mentajwidkan Al-Quran ghairil Fatihah, selain Fatihah. Kalau Fatihah fardu ain, selain Fatihah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu cukup orang-orang mutakhasis. Di antara orang-orang mutakhasis, Tullabul Azhar. Tullabul Azhar itu harus tajwidul Quran, hifzul Quran. Mudah-mudahan kita dimudahkan lah. Amin. Wasairu ulumi syar'i wa ala tuha, dan seluruh ilmu syar'i dan alat-alat itu. Ini yang wajib belajar Azharin yang baru gimana ya. Seluruh ilmu syar'i dan alat-alatnya. Allati la yatimmu al-ijtihadul mafruḍu 'ala al-kifayati aidan biduniha. Yang mana la yatimmu al-ijtihad al-mafruḍ, tidak akan sempurna ijtihad yang hukumnya fardu kifayah juga. Nah, aidan juga ada takdirnya itu ya. Kalau ingin detail membaca kitabnya, allati la yatimmu al-ijtihadul mafruḍu 'ala al-kifayati aidan, ya aidan artinya rujuan. Adha yaidu aidan, takdirnya irji' anta ruju'an ila hukmi hifzil Quran wa tajwidihi. Ya, jadi yang mana ijtihad juga hukumnya fardu kifayah sebagaimana ilmu-ilmu tadi. Hukumnya fardu kifayah. Diringkas aidan, dalam bahasanya juga. Ya, yang mana hukumnya fardu kifayah juga. Apa sih maksudnya fardu kifayah juga? Maksudnya adalah hukumnya fardu kifayah sebagaimana hukum ilmu yang tadi dijelaskan. Biduniha, ya, yang mana tidak akan sempurna ijtihad biduniha tanpa ulumus syar'i wa alatuha. Wa tibbu, ay wa minhu at-tibbu, di antara yang fardu kifayah ilmu tib. Ya. Harus ada orang yang mempelajari ilmu tib. Ya, enggak semuanya harus belajar fikih, ada juga harus mengaji tib. Wa qad yakunul ilmu aidan manduban. Nah, tadi dijelaskan fardu ain dan fardu kifayah. Sekarang yang mandub. Ya, kenapa kita harus paham juga nih urutan kenapa musannif meletakkan di sini. Kenapa yang mandub diletakkan di sini? Sama seperti tadi, enggak mungkin yang mandub dimasukkan dalam pembagian yang tadi. Karena pembagian yang tadi itu konteksnya wal yahdhar at-talib. Hanya ditaruh di sini. Kenapa mandub diakhirkan daripada fardu? Ya karena fardu lebih penting. Gitu. Wa qad yakunul ilmu aidan manduban ka ilmi raqa'iq. Kadang-kadang ilmu juga ada yang mandub. Nah, wa qad yakunul ilmu aidan. Nah, itu harus tahu kembalinya kemana. Gitu ya. Wa qad yakunul ilmu aidan. Ai id anta aidan. Ai irji' anta ruju'an ila inqisamil ilmi ila fardi ain wa fardi kifayah. Maksudnya apa? Sebagaimana ilmu itu fardu ain dan fardu kifayah, ilmu juga bisa sunnah. Gitu ya. Mungkin kalau membaca kitab-kitab seperti ini, mentahqiq lafaz-lafaz yang butuh pada kaidah nahwu seperti itu tidak begitu dibutuhkan. Enggak muncul kebutuhan yang urgent. Tapi kalau membaca hawashi dan kitab-kitab turas yang mendalam, itu harus benar-benar diperhatikan secara mendalam. Aidon itu kembali kemana, zalika kembali kemana, hu kembali kemana. Kalau ada istithna tahlilnya seperti apa, itu harus ditatbik semuanya. Itu yang sering dipraktekkan oleh guru kita Syekh Husain Ramadan. Beliau kalau butuh kepada kaidah nahwu itu akan ditahlil sedetail-detailnya secara nahwu. Butuh kepada mantik ditahlil sedetail-detailnya secara mantik. Supaya pakai ilmu alatnya. Manduban ka ilmi raqa'iq, seperti ilmu raqa'iq. Apa itu ilmu raqa'iq? Ilmu ruqyah atau ilmu apa ini? Wa huwa ilmul wa'zi. Ilmu raqa'iq itu adalah ilmu menasihati wa tadhkiri, ya mengingatkan. Ini mandub ya. Wal ayati wal ahaditsil muraghibati wal murahibati, dan ayat-ayat dan hadis yang
memotivasi dan memberikan peringatan, menakut-nakuti. Maksudnya supaya kita mendatangkan rasa khauf ya. Wasiyaris sholihin, sejarah orang-orang sholih. Wabihi tatimmu aqsamul ulum al-khamsah. Wabihi, kembali ke mana wabihi? Ay wabikaunil ilmi manduban tatimmu aqsamul ulum al-khamsah, sempurna pembagian ilmu yang 5 ya. Jadi di awal wal yahdar at-talib masuk 3 ilmu, haram, makruh, mubah. Kemudian wa qad yakunul wa yanqasimul ilmu ghaliban ila fardhi ainin wa fardhi kifayatin, ilmu yang fardu. Terakhir wa qad yakunul ilmu aidan mandub. Jadi sempurnalah ilmu yang 5, wajib, sunnah dan lain-lain. Wa qad aqaltu naqla 'alaiha fil asli bima la yanbaghi al-jahlu bihi, dan saya telah memanjangkan penukilan mengenai ilmu-ilmu tadi fil asli dalam fawaid makkiyah bima dengan sesuatu la yanbaghi al-jahlu bihi, yang seyogyanya tidak boleh tidak diketahui. Seyogyanya diketahui. La yanbaghi al-jahlu bihi. Fawaidu, faidah al-ula, yang pertama madarikul ilmil hadithi thalathatun. Penting ini ya. Sumber atau madrok ya, alat untuk mengidrok ya, alat untuk mengetahui ilmu al-hadithi. Ilmu hadis bukan ilmu qadim, ilmu makhluk ya. Makhluk itu mengetahui ilmu sumbernya dari mana? Thalathatun, ada 3. Al-hawasus salimatu, panca indera yang selamat. Wal khabarus shadiqu, berita yang benar. Wa nazrul aqli, dan pemikiran akal. Jadi ilmu sampai kepada kita melalui 3 sumber. 1, al-hawas ya, panca indera. Yang kedua, berita orang lain tapi yang shadiq. Yang ketiga itu nalar akal. Ammal hawasu fahiyal khamsuz zahiratu, adapun panca indera yaitu yang 5 yang zahir. Al ma'lumatu, yang dikenal. Wa bi kulli hasatin minha ya'lamu ma yahtassu bihi, dan dengan setiap salah satu dari panca indera yang 5, ya'lamu, seseorang itu akan mengetahui ma, sesuatu yang yahtassu, khusus apa, ma bihi ai bi kulli hasatin. Artinya setiap salah satu dari panca indera menghasilkan ilmu tertentu ya. Kalau hidung menghasilkan ilmu tentang bau, telinga menghasilkan ilmu yang sifatnya suara, dan seterusnya. Wa ammal khabarus shadiqu fa naw'ani, adapun khabar yang shadiq ada 2 macam. Al khabarul mutawatir, yang pertama adalah khabar mutawatir. Ingat ya, ini khabar shadiq ya, bukan khabar secara umum. Ini pembagian khabar shadiq. Khabar shadiq ada 2 macam. Al khabarul mutawatir, yang pertama adalah khabar mutawatir, wa huwa ma sumi'a min qaumin la yutawahhamu tawatu'uhum 'alal kadhibi, yaitu khabar yang didengar dari suatu kaum yang tidak diduga mereka akan sepakat untuk berbohong. Kalau di Waraqat ditambahkan gimana? Wal mutawatir ma yujibul ilma wa huwa ayyarwiyahu jama'atun la yaqa'u tawatu'u 'alal kadhibi 'an mithlihim wa hakadha ila ayyantahiya ila al-mukhbari 'anhu wa yakunu fil asli 'an musyahadatin aw sima' la 'an ijtihad. Kita tambahkan keterangannya. Jadi khabar mutawatir itu ma sumi'a min qaumin, suatu khabar yang didengar dari kaum ya. Kaum ini kaumnya banyak ya, otomatis. La yutawahhamu tawatuhum 'alal kadzib, yang tidak bisa diduga mereka sepakat berbohong. Nah, di Waraqat ditambahkan wa yakunu fil asli 'an musyahadatin aw sima'. Orang yang pertama kali menyampaikan berita itu mendapat berita itu dari musyahadah atau mendengar, tidak hasil ijtihad. Contohnya apa? Misalnya gini, kita mendengar tentang kejadian terbelahnya bulan. Kejadian terbelahnya bulan itu mutawatir ya, yang melihat banyak dan dinukil kepada kita juga secara mutawatir. Nah,
berarti pasti benar nggak? Pasti benar. Kenapa perlu ditambahkan syarat bahwa orang yang pertama kali menyampaikan informasi mengenai terbelahnya bulan itu harus melihat, itu harus mendapatkan fakta terbelahnya bulan itu melalui musyahadah atau simak? Ngerti nggak? Jadi terbelahnya bulan itu dinukil kepada kita secara mutawatir nggak? Banyak yang menukil? Banyak. Kemudian yang pertama kali menukil tentang terbelahnya bulan, menukilnya melalui apa? Penglihatan dia. Nah, maka itu memenuhi syarat mutawatir. Tapi kalau ada suatu berita dinukil oleh orang banyak, secara turun-temurun banyak, la yaqa'u tawatu 'alal kadhib 'an mithlihim, tapi yang pertama kali menukil itu tidak melalui musyahadah atau simak, tapi melalui ijtihad, itu tidak termasuk mutawatir. Contohnya apa? Falasifah mengatakan al-ilmu qadim, al-alam qadim. Falasifah mengatakan alam semesta itu qadim, sama seperti Allah qadim. Dinukil secara mutawatir enggak? Banyak yang menukil? Banyak. La yaqa'u tawatu 'alal kadhib 'an mithlihim, apa enggak? Mereka mungkin sepakat berbohong nggak falasifah itu? Nggak mungkin kan, mereka semua sepakat bareng-bareng berbohong mengatakan alam qadim. Tapi orang yang pertama kali menyampaikan bahwa alam qadim, apakah dia menyampaikannya melalui musyahadah dan simak atau melalui ijtihad? Melalui ijtihad. Nah, maka itu tidak masuk dalam khobar mutawatir yang pasti benar. Wal khobarul muayyadu bil mu'jizati, yang kedua adalah khobar yang dikuatkan dengan mu'jizat. Fal awwalu sababun lil ilmi daruri wa tsani lil ilmi istidlali. Yang pertama adalah sebab terjadinya ilmu daruri. Yang kedua adalah sebab terjadinya ilmu yang istidlali. Istidlali itu mayahtaj ila nazar, yang butuh pikiran. Wa amma nazarul aqli fal hasilu minhu naw'ani daruriyun. Adapun pandangan akal, maka yang dihasilkan dari nazarul aqli itu ada dua macam. Daruriyun, yang pertama daruri, wa huwa ma yahsulu bi awwalin nazari min ghairi tafakkurin. Daruri itu ilmu yang terjadi bi awwalin nazar, dengan awal nazar, min ghairi tafakkurin, tanpa perlu pikir. Wal istidlali wa huwa ma yahtaju fihi ila naw'i tafakkurin. Wastidlaliyun, dan istidlali yaitu sesuatu yang butuh kepada naw' tafakkur, sedikit berfikir, atau naw' itu ayya naw'in minat tafakkur, mau tafakkurnya biasa atau tafakkurnya perlu tenaga ekstra, yang penting naw' tafakkur. Intaha minal bayan. Penukilan tadi semuanya itu dari kitab Al-Bayan. Tadi sudah jelaskan Al-Bayan itu tulisan siapa? Sayyid Abi Bakar li Sayyid Abi Bakrin Al-Ahdal. Itu ya. As-saniyatu. Nah, asalnya dari apa ini? Dari fawaid. Tadi fawaidu al-ula, yang sekarang asalnya. I'lam, ketahuilah annahu la sabila ilal usul illa bihifzil usul. Tidak akan sampai, ya, tidak ada jalan untuk usul kecuali dengan menghafal usul. Wa usulul syari'atil mujma'u 'alaiha arba'atun. Usul syariat yang disepakati ada 4. Ya, sebetulnya kalau usul syariah yang mujma' 'alaiha itu ada 2. Quran, hadis. Sedangkan usul syariah al-muttafaq 'alaiha 'inda aktsaril ulama baru ada 4, ditambah ijma dengan qiyas. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan ijma bukan dalil, ada ulama yang mengatakan qiyas bukan dalil. Seperti Daud Az-Zahiri mengatakan qiyas bukan dalil. Ijma ada yang mengatakan itu bukan dalil. Itu dijelas diantaranya enggak termasuk ya. Iya begitu. Intinya yang 4 ini adalah al-muttafaq 'alaiha 'inda aktsaril ulama, ya, bukan mujma' 'alaiha. Wa minal mukhtalafi fihi al-istishab. Di antara usul syariah yang
diperdebatkan adalah istishab. Fa kullu qaulin, ya, istishab definisinya bisa dipelajari di usul fikih. Istishab itu kita menganggap hukum yang ada di keadaan pertama masih ada di keadaan kedua selagi tidak ada yang merubah keadaan tersebut dalam keadaan kedua. Itu panjanglah. Intinya istishab itu mukhtalaf fihi. Fa kullu qaulin aw fi'lin aw halin, maka atau contohnya ya, contoh istishab ya. Misalnya seperti ini. Ada orang mengira masih malam. Ada orang mengira masih malam, kemudian dia makan. Ternyata setelah makan, ketika dia makan itu sudah masuk subuh. Apakah puasanya tidak sah? Puasanya tetap sah. Kenapa? Karena al-aslu baqaul lail. Itu. Kebalikannya, ada orang mengira sudah azan maghrib. Dia makan. Ternyata setelah makan belum azan maghrib. Apakah puasanya sah? Puasanya tidak sah. Kenapa? Karena al-aslu baqa'u an-nahar. Hukum asalnya masih siang. Jadi kita menganggap hukum yang ada di zaman pertama masih ada di zaman kedua. Fa kullu qaulin aw fi'lin aw halin lam tashhad lahu usul syari'ati bis-sihhati fa huwa bid'ah mardudah. Setiap ucapan, kalau mengucapkan bid'ah harus beda, harus ada tekanannya. Setiap ucapan atau perbuatan atau keadaan yang tidak dikuatkan oleh atau tidak ada usul syariahnya, atau yang tidak dikuatkan oleh usul syariah bisihah dengan kesahihannya, fahuwa bid'atun mardudah, maka dia bid'ah yang ditolak. Setiap ucapan apapun tidak ada dalil syariahnya, maka bid'ah mardudah. Wa sahibuhu makhdu'un, ya. Sahib qaul atau fi'il tadi itu makhdu'un, tertipu. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu di neraka. Nah, gitu ya. Kalau ulama balaghah itu mengatakan di sini ada ijazun bil hadfi. Ya, ada ijaz bil hadfi, masuk dalam hadfus sifah, ya, membuang sifat. Ya, kullu bid'atin ay kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Jadi ada sifat yang dibuang. Sama seperti ayat Al-Qur'an, wa kana mi waraihim malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ya, Nabi Khidir melobangi perahu. Nabi Khidir melobangi perahu. Ketika ditanya, kenapa kamu melobangi perahu? Dijawab, karena nanti di tengah laut ada malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja yang akan mengambil semua safinah secara paksa. Semua safinah. Zahir ayatnya semua safinah diambil kan? Kulla safinatin, semua safinah diambil zahir ayatnya kan begitu. Kenapa perahu yang dilobangi Nabi Khidir enggak diambil? Kan kulla safinatin. Harusnya perahu yang dilobangi diambil enggak? Diambil secara zahir ayat, tapi kenapa enggak diambil? Karena ada sifat yang dibuang di situ. Wa kana mi waraihim malikun ya'khudhu kulla safinatin hasanatin ghasban. Baru di situ maknanya jelas. Gitu. Kalau kulla safinatin enggak ada sifat hasanah yang dibuang, harusnya meskipun dilobangi ya diambil perahunya sama si Malik gitu. Gitu. Sama di hadis ini, kullu bid'atin dhalalatun, ada sifat yang dibuang. Kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun, semua bid'ah yang jelek itu yang dhalal. Wa kullu dhalalatin finnar, semua yang sesat itu di neraka. Aduh, kok ini hadisnya umum, kullu bid'atin, semua bid'ah. Kenapa ditambahkan sifat sayyi'ah? Enggak ada. Bid'ah itu enggak terbagi-bagi, semua yang baru bid'ah.
Motor bid'ah enggak? Motor enggak bid'ah. Motor itu urusan duniawi, yang dimaksud bid'ah di sini adalah urusan akhirat, bukan urusan duniawi. Lah itu kamu membagi bid'ah menjadi duniawi dan ukhrawi. Kenapa saya tidak boleh membagi bid'ah menjadi sayyi'ah dan hasanah, sementara kamu bisa membagi bid'ah menjadi duniawi dan ukhrawi? Sama aja. Wa huwa mahmulun 'alal muharramati la ghairu. Wa huwa, hadis ini mahmulun, diarahkan 'alal muharramati la ghairu, kepada bid'ah yang haram doang. La ghairu, bukan bid'ah yang tidak haram. Ya, la ghairu ini ada takdirnya. La ghairu ay la ghairuha ay la ghairul muharramati maujudan. Gitu ya. La-nya la nafiyah hijaziyah, ya, la yang bermakna laisa. La ghairu ay wa laisa ghairul muharramati mazkuran atau maujudan, tergantung konteksnya. Kama fil fatwa al-hadithiyah li Ibnu Hajarin, sebagaimana dalam fatwa hadithiyah tulisan Ibnu Hajar al-Haytami. Kenapa hadis ini mahmulun al muharramati doang? Li annal bid'ata tanqasimu ilal ahkamil khamsati, karena bid'ah terbagi menjadi hukum-hukum yang 5. Wajibatin al kifayati, yang pertama bid'ah yang wajib secara kifayah. Kal ishtighali bil ulumil arabiyyati, seperti menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu bahasa. Al mutawaqqifi 'alaiha fahmul kitabi was sunnati, yang mana memahami Al-Qur'an dan hadis itu butuh kepada ulum arabiyah tadi, kan nahwi seperti nahwu wal sharfi dan syaraf, wal ma'ani dan ma'ani, wal bayani dan bayan, wal lughati dan lughah, bi khilafil arudi wal qawafi wa nahwiha. Beda dengan ilmu arud, ilmu qafiyah dan semisalnya. Wa mana tadi? Wa muharramatin, ya. Ma'tuf kepada wajibatin alal kifayah. Wa muharramatin, dan bid'ah yang haram, kasairi ahwali ahli bid'ahil mukhalifati lima alaihi ahlus sunnati wal jamaati, seperti seluruh keadaan ahlul bid'ah yang bertentangan dengan ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Wa mandubatin, dan sunnah, kakulli ihsanin lam yu'had fi sadril awal, ya. Ada bid'ah yang mandub seperti segala sesuatu yang baik yang lam yu'had ay lam yu'lam, yang tidak diketahui. Apa kullu ihsan fi sadril awal, di zaman pertama. Wa kal kalami fi daqaiqit tasawufi, dan seperti membicarakan tentang daqaiq tasawuf. Wa makruhatin, dan bid'ah yang makruh, kazakhrafatil masajidi, seperti menghias masjid, wa tazwiqil mashahifi, dan sama menghias mushaf. Wa mubahatin, dan bid'ah yang mubah, katawassu'i fi ladzidil ma'akili wal masyaribi, seperti memperluas dalam makanan-makanan yang enak dan minuman-minuman yang enak, seperti makan di puncak, itu bid'ah yang mubah, ya. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ya. Tsalitsatu dari apa ini? Fawaid. Al-ahadits allati 'alaiha madarul Islam arba'atun, hadis-hadis. Nah, ini penting ya. Hadis-hadis yang 'alaiha, di atas hadis-hadis tersebut, madarul Islam, ya. Inti pokok ajaran Islam, atau madar itu apa sih yang bahasa bagusnya itu? Madar. Jangan bagus-bagus lah. Intinya sumber, ya, hadis-hadis yang menjadi sumber pokok agama Islam. Al-awwal, yang pertama, al-hadis al-muttafaq ala shihhatihi, hadis yang disepakati kesahihannya, wal mujma'u ala 'izami mawqi'ihi, yang disepakati keagungan posisi hadis itu, wa jalalatihi, dan kemuliaannya. An sayyidina, dari tuan kita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, ya. Innamal a'malu binniyati ay innama tasihhul a'mal, ya. Menurut Syafi'iyah. Menurut Hanafiyah, innama al-a'malu binniyat ay innama takmulu al-a'mal binniyat. Atau Syafi'iyah, innama sihhatul a'mal. Hanafiyah, innama kamalul a'mal. Innamal a'malu binniyat
amal itu hanya sah dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang dimiliki setiap seorang itu hanya sesuatu yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuha lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu kepada dunia yang akan dia dapatkan, awi mara'atin yang tihuha, atau perempuan yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada sesuai kemana dia hijrah. Ayo hijrah semuanya. Rawahu Syaikhani Al-Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Atsani dari apa? Dari hadis-hadis yang alaihi madarul Islam. Anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu jelas, wal harama bayyinun, haram juga jelas, wa bainahuma mushtabihatun, di antara halal dan haram itu ada hal-hal yang sifatnya syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui kebanyakan oleh manusia. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi, barang siapa yang menjauhi syubhat maka dia sudah membebaskan agamanya, wa 'irdihi, dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, sedangkan orang yang biasanya yang jatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, dia akan jatuh ke dalam keharaman. Karoi, seperti penggembala, yar'a haulal hima, yang menggembala di sekitar hima. Hima itu tanah larangan. Ada menggembala kambing di samping hima. Ya, hima itu tanah milik orang lain yang rumputnya tidak boleh dimakan oleh kambing kita. Ya, kalau kita menggembala kambing di sekitar hima, maka yushaku ayyaqa fihi, dikhawatirkan dia jatuh ke dalam hima tadi, ya kan? Dikhawatirkan kambing itu kebetulan memakan rumput yang ada di hima itu. Ala, ingatlah, wa inna likulli malikin hima, setiap raja itu punya tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwasannya tanah larangan Allah itu adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau faidah dari Syekh Yusri mengatakan, orang yang terbiasa orang yang terbiasa meninggalkan sesuatu yang sunnah, itu kadang-kadang nafsunya itu kadang-kadang dia jatuh kepada meninggalkan yang haram, melaksanakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Ya, meninggalkan yang sunnah biasanya mendorong kepada meninggalkan hal yang wajib. Maka sibukkan dengan yang sunnah. Kalau sudah sibuk dengan yang sunnah, insya Allah terjaga dari meninggalkan yang wajib. Tapi kalau yang sunnah ditinggalkan, biasanya yang wajib juga ikut ketinggalan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah sesungguhnya dalam jasad ini ada daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau mudghah tadi benar, maka jasad seluruhnya akan benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau daging tadi rusak, maka seluruh jasad juga akan rusak. Ala wahyal qalbu, ingatlah, wahya mudghah tadi apa itu? Hati. Rawahu Syaikhani aidan, diriwayatkan Bukhari Muslim juga. Atsar itu yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dia. Gitu. Sesuatu yang tidak penting bagi dia. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ar-Rabi'u an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak beriman salah satu dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Rawahu Syaikhani wa qad nazamaha ba'duhum fi qawlihi. 4 hadis ini oleh sebagian ulama dinazamkan dalam sebuah syair, Umdatud dini indana kalimatu arba'un qalahunna khairul bariyah ittaqish syubuhati wazhad wada'i ma laysa ya'nika wa'malan biniyah. Umdatuddin, pokok agama, indana menurut kita, kalimatun itu beberapa kata-kata atau hadis, arba'un ya, kalimat yang 4, hadis yang 4, qalahunna yang diucapkan kalimat arba' tadi oleh khairul bariyah, makhluk terbaik. 1, ittaqish syubuhati. Apa maksudnya ittaqish syubuhat? Yaitu hadis yang tadi, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Karena ada hadis lain yang bunyinya ittaqish syubuhat juga. Bukan hadis itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud ini, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Wazhad. Wazhad ini masuk ke hadis min husni islami mar'i tarkuhum. Enggak ada ya. Soalnya setahu saya nazoman di sini ini menggunakan pembagian yang berbeda. Ini wazhad ini hadis Nabi yang berbunyi izhad fid dunya yuhibbakallah, yang itu. Wazhad fi ma indan nas, seperti itu hadisnya. Wada' ma laisa ya'nika, tinggalkan sesuatu yang tidak penting bagi kamu. Itu isyarat kepada hadis min husni islami mar'i. Wa'malan binniyah, isyarat kepada hadis pertama. Berarti yang enggak ada itu la yu'minu ahadukum. Ya, hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi itu tidak disebutkan dalam syair ini. Ya, karena syair ini menggunakan pembagian ulama yang lain, pendapat ulama lain. Wa qad balagha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi azkarihi. Hadis yang merupakan Umdatuddin itu dihitung oleh Imam Nawawi sampai dalam kitab azkarnya sampai ila 30 hadisan, 30 hadis. Wa zada 'alaiha fil arba'ina 12, ditambah oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah ditambah 13, jadi 42 hadis. Nah, ini berkaitan, jadi gini, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu utitu jawami'al kalim. Saya itu diberikan jawami'ul kalim. Maksudnya apa? Ucapan-ucapan yang lafaznya sedikit tapi maknanya banyak, yang disebut dengan ijazu qisarin. Ya, ijaz qisar. Ucapannya sedikit, maknanya banyak, tanpa menghadzaf, tanpa ada kalimat yang dibuang, itu kata-kata Rasulullah. Nah, ulama itu banyak yang mengumpulkan mana sih hadis jawami'ul kalim itu, ada hadis apa saja yang dimaksud Rasulullah itu. Nah, Imam Ibnu Shalah menghitung hadis jawami'ul kalim dalam sebuah majelis. Ya, didiktekan, ini loh hadis jawami'ul kalim, hadisnya ini yang saya sebutkan ini, didiktekan dalam sebuah majelis oleh Ibnu Shalah itu sampai 26 hadis. Ya, jadi Imam Ibnu Shalah menghitung hadis Jawami'ul Kalim sampai 26 hadis dalam sebuah majlis. 26 hadis ini disempurnakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar jadi 30, kemudian ditambah lagi dalam Arba'in Nawawiyah jadi 42. Nah, 42 ini sebagian ulama banyak yang mengkritisi Imam Nawawi karena beliau tidak menyebutkan beberapa hadis yang sifatnya Jawami'ul Kalim juga tapi tidak disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah. Di antaranya kita apa? Hadis apa? Di antaranya hadis al-hiqul faraidha bi ahliha fama abqathul faridatu fali aula rajulin zakar. Ini hadis berbicara tentang faraid.
hadisnya segitu tapi mencakup banyak sekali hukum faraid. Ya nanti mencakup ketika itu dapat sulusul baqi, itu hadisnya hadis ini. Banyak sekali. Kenapa tidak dimasukkan dalam Arba'in Nawawiyah? Nah, akhirnya karena banyak hadis yang tidak dicantumkan dalam Arba'in Nawawiyah yang padahal sifatnya jawami'ul kalim. Nah, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali menyempurnakan Arba'in Nawawiyah jadi 50 hadis. Dalam kitab beliau judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Jadi 50 hadis plus disyarah. Itu perjalanan hadis-hadis yang alaiha madarul Islam. Pertamanya Ibnu Shalah berapa? 26. Imam Nawawi dalam Al-Fiqh jadi 30. Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi jadi 42. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam jadi 50. Wa qala inna kulla haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawaidid din. Wa qala Imam Nawawi mengatakan bahwasanya setiap hadis minha dari hadis-hadis tadi mencakup qaidatun azimatun, kaidah yang agung, min qawaidid din, dari kaidah-kaidah agama, wa huwa kama qala. Wa huwa ay wa kullu haditsin minha, ya, kama qala itu persis sebagaimana diucapkan oleh Imam Nawawi. Artinya apa? Qaidatun azimatun. Fayambagil hirsu ala hifzi jami'iha, maka seyogyanya berusaha untuk menghafal seluruh hadis-hadis tadi. Fa innaha asasul ahkam asy'ariyah, maka sesungguhnya hadis-hadis tadi itu adalah pondasi hukum-hukum syar'i. Ya, jadi sebaiknya seyogyanya dihafal itu ya. 50 hadis tadi. Dalam Jami'ul Ulum wal Hikam sebaiknya dihafal. Allahumma rzuqna hifdz hadhil hadits. Ar-rabi'atu, apa ini ar-rabi'atu? Ar-rabi'atu minal fawaid. Fi bayanil qawaid allati tarji'u ilaiha ghalibul ahkam al-fiqhiyah, dalam menjelaskan kaidah-kaidah yang kembali ilaiha kepada kaidah tadi kebanyakan hukum-hukum fikih. I'lam, ketahuilah, anna qawaida fiqhi madhhabina katsiratun jiddan, bahwasannya kaidah fikih mazhab kita itu banyak sekali. Ghaira anna al-qadhiya Husainan, hanya saja al-qadhi Husain, lamma balaghahu, ketika sampai kepada qadhi Husain, hikayatu Abi Zahirin ad-Dabbasi, kisah Abu Zahir ad-Dabbas, Imamil Hanafiyati, imam mazhab Hanafi. Di mana imam mazhab Hanafinya? Bima wara'an nahri, di negara bilad ma wara'an nahri, itu Mauritania ya. Mauritania. Bilad ma wara'an nahri itu Mauritania. Atau Shinqit ya, Shinqit. Itu banyak ulama seram di situ. Hafalannya mengerikan. Ya, kata Dr. Mahmud Abdurrahman, itu ulama besar usul fikih di Al-Azhar, mengatakan bahwa menukil dari ulama Shinqit mengatakan, man lam yahfaz ibn Subki falyajlis inda ummihi yabki. Man lam yahfaz ibn Subki falyajlis inda ummihi yabki. Yang tidak hafal Jam'ul Jawami tulisan Imam Subki, falyajlis inda ummihi yabki, mending dia duduk di samping ibunya sambil nangis. Karena mereka emang hafalannya serem-serem. Allahumma rzuqna hifdza hadzal matni. Haitsu radda jami'a madhhab al-Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala ila 17 qa'idatan. Haitsu begitu. Udah selesai ya. Ya, ditutup dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman terhadap mazhab Syafi'i
dan ilmu-ilmu yang penting untuk kita pahami. Rabbi la tahrim khaira ma indaka li Rabbana la tahrim khaira ma indaka li syarri ma indana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.